Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat tanam semua? Di video ini kita akan membahas sebuah tanaman langka yang berasal dari negara India. Apa saja khasiatnya, bagaimana cara membudidayakannya, karena ini memang tanaman langka ya. Kita undang saja nih, ngobrol-ngobrol santai bersama Bang Jian. Ayo Bang, sini Bang. Woi, gimana Jack? Kabar Jack? Alhamdulillah Bang, Nah, sehat. mantap. Gimana? Hey guys, yuk kita ngopi dulu. Bang, di video kali ini kita mau membahas nih Bang, tanaman langka ini Bang. Tanaman yang banyak orang bilang ini banyak khasiatnya nih Bang. Coba Bang, gimana Bang? Ceritain dong Bang tentang tanaman ini Bang. Ya, ini tanaman kunyit hitam ya. Kalau buat teman-teman yang belum pernah melihat, ini tanaman kunyit hitam. Sebenarnya tanaman kunyit hitam ini tanaman sudah lama ya, tetapi kita baru-baru saja mengenalnya. Dan kalau dilihat khasiatnya cukup banyak ya, khasiatnya cukup banyak dan memang belum banyak yang membudidayakan, termasuk di Indonesia masih sangat sedikit yang membudidayakan. Bahkan kita masih sampai saat ini kita masih mengimpor untuk rimpangnya ya. Rimpangnya itu rimpang itu apa tuh Bang? Bisa rimpang tuh buat... itu ini simpangan. Bukan, jadi rimpang itu adalah umbi dari kunyit hitam. Oh iya. Dan seringkali kunyit hitam ini disamakan dengan temu hitam. Jadi ada yang bilang ini mirip dengan temu hitam, beda ya. Nanti temu hitam itu sebuah tanaman lain, jenis lainnya. Ya, temu hitam itu mirip dengan kunyit hitam, hanya untuk kepekatan itu kunyit lebih gelap lagi ya, lebih hitam, dan temu hitam nanti lebih lebih putih ya kalau dicat. Nanti bisa dilihat perbedaannya lebih jelas. Nah, untuk teknik penanamannya sih sebenarnya sama seperti tanaman seperti kunyit biasa ya. Bahkan cepat ya perkembangannya, pertumbuhannya. Dan ada yang bilang kunyit hitam itu ada dua jenis, jadi lokal dan impor. Nah, impor itu maksudnya impor mungkin adalah karena rimpangnya langsung dikirim dari Thailand, dan di sini kita budidayakan, sehingga kalau ada yang bilang ya jadinya jadi lokal juga karena memang ya dia tumbuh dan besar di Indonesia gitu. Tapi untuk iklim di negara ini cocok? Cucok kan. Cucok, sangat cucok gitu. Saya sudah coba, saya beli pohon yang sudah jadi, dalam waktu sekitar 1-2 bulan dia berkembang menjadi 4 ya. Jadi satu tanaman berkembang jadi 4. Nih saya ambilkan contohnya ya. Sebentar Bang Jack. Ini nih, kita lihat tanaman contohnya yang sudah berkembang. Wow. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini kita geser dulu. Nah, teman-teman bisa lihat, ini dari satu tanaman seperti ini, selama 2 bulan saya tanam, ini jadi sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ini usia 2 bulan? Bukan usia 2 bulan ya, saya nanamnya 2 bulan gitu. Jadi ini bisa dipecah lagi mungkin jadi 5 pohon ya. Nanti kita bikin videonya pemecahannya ini. Dan dia punya ciri khasnya ada bunga-bunganya nih di sini, nanti bisa dilihat. Nah, kalau misalnya tuh Bang Jack bisa lihat tuh, teman-teman bisa lihat tuh, ini udah tunas-tunas barunya sudah bermunculan gitu. Nah, kalau soal khasiatnya sih banyak banget ya, bisa browsing sendiri di Google ya. Saya kopi dulu. Penikmat kopi Bang Jian. Jadi kalau misalnya khasiatnya bisa dilihat gitu, banyak banget gitu. Nah, ini kita siap, insya Allah besok nih sudah bisa kita pecah-pecah lagi ya. Ya, buat teman-teman yang mau mencoba untuk berwirausaha di bidang agro atau di ini iseng-iseng berhadiah, boleh kita nanam kunyit hitam. Kalau untuk harga terakhir saya beli itu masih mahal ya, satu pohon sekitar 40.000. Tapi sekarang sudah mulai, kemarin saya dapat 100.000 tuh dapat 6 pohon ya. Nah, nih seperti ini. Ini yang saya baru tanam nih. Baru sekitar berapa hari lah gitu saya beli ya gitu.
Nah, saya sedang mesan juga rimpangnya sebanyak 1 kilo ya. Saya mau agak serius untuk menanam. Perkiraan itu kalau 1 kilo itu kalau kita pecah-pecah jadi sekitar 100 mungkin ya, 100 bonggol lah istilahnya, yang nanti kita bisa tanam, dan perkiraan mudah-mudahan dalam waktu beberapa bulan bisa tumbuh dan berkembang. Gitu Bang Jack. Kalau untuk media tanam kayaknya tidak butuh lahan yang luas juga ya Bang Andi ya. Enggak sih, kalau untuk media tanam sih bebas-bebas aja, apalagi kita kalau misalnya kita di kota ya, yang tanahnya semeter jadi rebutan ya. Iya. Apalagi jadi kita manfaatkan aja lahan yang ada di pekarangan rumah, yang ada di sekitar kita, jangan pekarangan rumah orang lain ya, pekarangan rumah kita Bakal sendiri. ada keributan gitu. Iya. Nah, tips juga nih buat teman-teman yang agak kerepotan dalam nyiram gitu. Nah, kita bisa menggunakan ini nih. Kita bisa menggunakan pot bekas galon ya. Galon air mineral ya. Nah, ini fungsinya jadi kita nggak perlu capek-capek nyiram tiap hari. Kita cukup siram satu, dan ini air yang di bawah sini ini bisa menyiramnya pohonnya langsung gitu. Jadi cukup kita siramin sekali dan kita kasih. Berarti menyerap air di bawah ini ya. Yes, kita kasih pupuk gitu. Pupuknya bisa pakai AB mix ya. Kita pakai AB mix, kita diamin aja, nanti dia akan ngalir terus sampai dia berkembang sendiri gitu. Nah, tips juga karena memang karakternya dia kan nanti umbinya akan berkembang tuh. Nah, umbi yang berkembang itu jadi kan kita tinggal tambahin lagi aja medianya. Untuk media sih sebenarnya sama ya kayak tanaman biasa, yang penting adalah tidak sampai dia membusuk itu karena terlalu basah. Terlalu gitu. basah. Jadi kita bisa gunakan sekam bakar atau sekam mentah ya, tapi sekam mentahnya jangan sekam mentah. Ini yang udah terbakar lah gitu. Kemudian campur sama kalau misalnya pakai tanah dikit, dan yang paling penting adalah kita pakai kohe atau kotoran hewan ya. Kotoran hewan ini kita gunakan kotoran kambing, ya pupuk kandang gitu. Nah itu komposisinya bisa pupuk kandang diperbanyak biar nutrisi buat pohonnya itu juga lebih banyak gitu. Dan yang paling penting adalah ya ini, karena kita kadang-kadang lupa kan kalau misalnya, apalagi kayak kemarin kita jalan-jalan ke Bandung tuh kan beberapa hari. Nah itu kan nggak sempat tuh untuk nyiram. Nah dengan cara kayak gini, nah, kita nggak usah khawatir, dia sudah dapat asupan air setiap hari stabil gitu. Berarti dengan teknik menanam seperti ini cocok sekali bagi orang-orang yang sibuk ya, tapi ingin menanam gitu, Yes, yang jarang yes. menyiram ini waktu Ya, ini. ya buat tipe-tipe kayak kita nih, Iya. yang malas nyiram nih cocok bener gitu. Nah buat yang yang rajanya nyiram ya bisa pakai teknik yang biasa seperti ini gitu. Dan ini bisa diganti dengan polybag ya. Kita polybag. Nah ini udah siap banget nih untuk dipecah-pecah, yang bisa jadi 5 lah gitu. Oke, gitu Bang Jack. Ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu bincang-bincang kita mengenai tanaman langka ini, yaitu kunyit hitam. Ya, sampai di sini dulu teman-teman pembahasan kita mengenai tanaman kunyit hitam ini. Bagi yang suka video ini, like, comment, subscribe, jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ayo menanam. Ayo menanam.